Kalian ngapain sih kesini? Mau ngeliat sejarah. Sejarah apa? Sejarah Belanda. Belanda. Emang ada Belandanya di sini? Gak ada. Ada patungnya doang. Di mana, Ada Pak? boleh patung. Solo. Sejarah. Seperti kepulan asap baja ini. Seperti sepeda tua yang laut ini. Seperti anak kecil yang disuapi ini. Ia berlalu begitu saja. Tapi ya itulah sejarah. Dia mengantarkan kita pada perjalanan. Dan pertanyaannya adalah, seberapa jauhkah kita sudah berjalan? Jadi wilayah yang kita kenal dengan namanya Jakarta atau daerah yang di sekitar sekarang ini di sekitar Pasar Ikan Sunda Kelapa, dulu ketika ada seorang penulis Cina, Fa Hien, menulis bahwa di sini ada kerajaan Tolomo. Nah, Tolomo itu ternyata kerajaan Tarumanegara. Setelah itu kita kenal ada Kota Pelabuhan Kalapa. Baru Kota Pelabuhan Kalapa ini pada tahun 1527 dikuasai oleh pasukan Fatahillah yang dikirim oleh Sultan Demak dan Cirebon untuk mengambil alih Kota Pelabuhan Kalapa karena khawatir di sini ada Portugis yang akan bekerja sama dengan Raja Sunda. Nah, jadi diambil alihlah Kota Pelabuhan Kelapa, diganti namanya menjadi Kota Pelabuhan Jayakarta. Nah, jadi itu yang sekarang dikenal sebagai hari lahir Kota Jakarta pada tanggal 22 Juni 1527. Kemudian orang-orang Belanda dengan organisasi dagangnya POC itu memohon izin kepada penguasa di Jakarta untuk berdagang, dikasih izin, dikasih loji, atau loji itu kantor dagang. 1619 dia ambil alih. Di Jan Peter Zonkon itulah langsung menguasai Jakarta dan mengubah namanya menjadi Kota Batavia. POC sendiri bubar 1799. Terus kita sempat dijajah sama Prancis sebentar, kemudian Inggris kan pernah jajah, baru balik lagi ke Belanda. Pada 1854 Belanda membentuk pemerintahan. Kalau pemerintahan langsung itu akhirnya dibentuk gubernur Jawa Barat. Nah, terus di bawah gubernur ada residen Batavia, keresidenan Batavia. Nah, terus selain residen, kemudian orang-orang Belanda itu menginginkan supaya Batavia itu dipilih wali kotanya mereka yang milih sendiri. Akhirnya dibentuk Gemeente Batavia. Nah, ketika Gemeente Batavia 1905, itulah menetapkan bahwa titik nol Gemeente Batavia adalah Titik Pos Menara Sabandar. Jakarta tempo dulu. Jakarta tempo dulu yang jadi starting historical. Nah, jadi mulai memperluas jajahannya, Belanda ini mulai dari sinilah. Jadi kota tua ini dari Sunda Kelapa sampai menuju Glodok, petak 9 yang sekarang, dan terluas lagi. Setelah itu dia lari ke pusat kota daerah Monas sampai Menteng. Still it's so scared because gap is so big, but the scenery is good, and on the top of the tower we can know the life in Indonesia.
Ucik pos itu kan menara pengawas. Jadi ketika dipindah ke Pelabuhan Bruk, sini tetap dipakai, tapi dipakai buat untuk pelabuhan pasar ikan. Tapi waktu setelah kita merdeka, itu menara Sabandar diambil sama polisi. Jadi kantor polisi penjaringan dari sejak merdeka. Makanya katanya ada orang bilang di bawah itu tempat orang penjara, ya kantor polisi kalau ada nahan orang ya di bawah itu. Baru tahun 76 diambil alih Bang Ali. Itu ada prasastinya ada di situ nanti. Yang kita lihat di belakang ini ada penjara. Penjara ini berfungsi untuk memenjarakan beberapa orang yang bermasalah dengan Belanda. Menurut legend ada jalanan dari sini sampai daerah Istiqlal dan sampai katedral. Ternyata kita sudah berjalan jauh sekali meninggalkan titik nol ini. Hingga terowongan itu tak lagi berfungsi. Gelap dan tak bercahaya. Tapi sinar itu masih ada di mata masyarakat sekitar. Namun masih redup untuk menerangi perjalanan menuju titik nol itu. Iya, jadi kalau sekarang ini, kalau kita nanya penduduk di sekitar, disebutlah daerah Pasar Ikan, Sunda Kelapa ini, ya mayoritas orang Sulawesi. Ditambah tambahannya itu orang-orang yang lain-lain itu Indramayu. Tapi kalau yang biasa jadi kuli-kuli itu orang dari Serang, Banten, itu mereka lebih senang nguli gitu. Kalau orang Cina memang sejak awal Batavia dibangun dikasih hak jadi pedagang gitu ya, mereka rasain. Tapi kalau di pasar itu yang suka teriak itu orang Minang, tapi yang banyak orang Jawa gitu. Bangunan sejarah peninggalan Belanda. bekas menara pantau atau apa gitu ya. Sebagai kantor keker untuk ngelihat keluar masuknya kapal. Menara itu kalau kita naik ke atas itu kita bisa lihat seluruh ini keadaan laut Sunda Kelapa. Tempat main juga waktu kecil mah. Kalau kecil karena nggak ada tempat main, sering main di situ. Kalau dulu kan belum ada pagarnya. Jadi kita bisa bebas keluar masuk, gitu aja. Kurang tahu. Belum tahu sih, baru denger ini juga. Waktu aku kecil nggak miring begitu, nggak terlalu. Mungkin kalau untuk ukuran emang ada kali ya, cuma waktu aku kecil sih nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan terlalu miring sekali. Sekarang memang kelihatan sekali sih, mata kita biasa aja kelihatan miring banget. Saya rasa menaranya yang keadaannya semakin tua semakin condong agaknya menaranya, kurang begitu tegas sekarang. Dampak besarnya sih nggak ada, nggak tahu juga ya, cuman mungkin sekedar identitas aja kali. Kalau memang kita tinggal tuh di daerah ini, jadi orang lebih cepat kenal, lebih cepat paham gitu. Hanya sekedar rekreasi warga ya, tanpa bayar dan berongkos gitu masuk. Ya, untuk masyarakat sini yang kemungkinan banyak juga yang tahu, mungkin banyak juga yang tahu, dan juga banyak juga yang nggak tahu, karena tahu dan tidak tahunya tergantung dari orang tuanya. Mereka tahunya masyarakat sebagian ini dulu punya Belanda lah gitu, punya Belanda. Cuma kadang-kadang saya memberitahukan yang namanya Menara Sabandar itu dibangun di zaman Hindia Belanda. Museum Bahari benar dibangun oleh VOC, tapi Menara Sabandar dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda, bukan VOC, karena VOC itu bubar 1799. Kemudian datang Dendaus itu kan. Nah,
menaranya dibangun 1839, jadi PSC itu udah nggak ada gitu. Tapi ya namanya orang Betawi kadang-kadang kan suka dibangun, bilang company kan, katanya dibangun company mana gitu. Kalau warga ini pernah kita ngadain program mengajak warga untuk mengenal museum, kita ajak jalan ke pulau gitu kan. Jadi terus mereka itu kita beritahukan, kasih informasi supaya nanti kalau orang bertanya kepada dia tinggal di mana, tinggal Pasarikan, tahu museum nggak? Nah, ada yang nggak tahu kan gitu. Mestinya supaya mereka tahu. Udah ada anak Karang Taruna, kita ajak Karang Taruna di RW 4 ini diajak sama di Penjaringan supaya mereka kenal gitu. Dari luarnya sih, ya kayaknya catnya masih baru. Ya kayaknya lagi baru direnovasi kali ini catnya ya. Lagi apa ya? Pengunjungnya kayaknya masih sedikit nih. Harus ada publikasi lagi kali ya. Jadi peraturan daerah itu sejak museum dibuka sampai sekarang itu kan ada perkembangan harga tiket, disesuaikan lah. Terakhir sekarang perda baru ini tiket umum 5.000, mahasiswa 3.000, pelajar apa anak 2.000. Kalau pengunjung di museum itu mulai terjadi peningkatan itu mulai 2009-2010 ketika diadakan tahun kunjungan museum. Tapi sekarang pengunjungnya bisa sampai 60-90 ribu per tahun. Jadi kadang-kadang per hari ada sampai 200 orang gitu. Nah, dari semua pengunjung yang banyak pelajar. Nah, kalau orang asingnya ada, itu lebih banyak orang Belanda. Ya Belanda mereka mengenang masa lalu kakek moyangnya lah yang pernah menjadi penguasa di sini kan. Oh, saya lihat pantas gitu ya, senang. Saya juga pernah ada pengunjung itu dulu dia tentara Belanda, jadi diajaklah saya ke Ondros. Nah, terus kemari juga, artinya dia pernah bertugas di sini, jadi dia ingat masa lalunya gitu. I mean, you've got a good view of all Jakarta. And what can I say about this building? I don't know. I know very much about the history of this building, to be honest. Kini titik nol masih kokoh bertahan di antara bilangan-bilangan lain yang lebih berarti. Dan inilah perubahan yang senantiasa harus kita hadapi. Menara Sabandar ini tingginya sekitar 30 meter tinggi. Kalau panjangnya 8 meter, ya, lebih 8 meter, hampir 10 ya. Kalau lebarnya 5. Nah, terus dia ada lantai 2 di atas sama lantai 3, terus sama puncak ada. Kalau di atas, kalau suasananya terang, tidak ada awan, itu pulau-pulau di Teluk Jakarta kelihatan. Nah, kita bisa naik ke atas, kita bisa lihat pulau-pulau. Yang pulau dekat Bidadari misalnya kelihatan, atau pulau air. Kalau struktur kan masih asli ya, cuman nanti di dalam hal materialnya itu ada pergantian. Misalnya
kayu-kayu untuk balok-baloknya itu ada sebagian udah diganti. Ngerehab ini yang belum bisa itu jendela-jendelanya. Ketika kita waktu itu mengusulkan supaya dipasang di dalam itu ada pakai kaca gitu supaya kalau hujan dia nggak masuk, nggak boleh katanya, itu berarti nggak aslinya ya. Kalau mau itu besinya itu kan itu dulu besi bukan besi, kalau besi kita sekarang kan di dalamnya kosong. Jadi kan dulu besi yang dulu kan di dalamnya penuh itu. Nah, tapi sekarang nyarinya susah gitu. Ini waduk Sunda Kelapa, bukan waduk apa, pintu air. Nah, pintu air Sunda Kelapa memang ada pernah dijelaskan dulu bahwa di daerah Jakarta Utara bagian Pantura ini akan terjadi penurunan tiap tahun. Jadi sekarang ini pintu air kalau tidak ada berarti sini banjir. Jadi permukaan air laut di situ itu lebih tinggi dari sini. Ya. Nah, sekarang kita ngalamin di sini tempat penumpukan banyak sampah gitu ya. Banyak sampah. Pernah dulu ada. Ini pernah dulu ada itu untuk di Kali Besar sampai kemari itu untuk mengolah sampah itu. Waktu itu ada bantuan Bank Dunia, ada All City apa Jakarta Kotaku apa, memang pernah dibuatkan, dikasih perahu tuh orang ngambilin sampah-sampah di kali. Pernah saya lihat sampai 3 bulan waktu itu, tapi setelah itu nggak ada lagi. Di dalam rapi, bersih. Udah gitu juga maksudnya kayak rapi, terawat gitu. Cuma memang kalau dari atas pemandangannya Agak suram sih Iya. kalinya. Kalau menara itu dulu dilakukan penelitian, tapi hasil dari saya melakukan penelitian juga, itu kan posisinya miring itu sejak dibuat sodetan antara Kali Opak dengan Kali Jalak yang dipakin itu kan ada kali tuh. Itu kan disodet tahun 80-an, 82. Sejak dibangun di situ mulai terasa itu. Ada mulai anjlok. Sekarang itu posisi kemiringan 4-5 derajat. Tapi kalau kita dari jalan ujung Gaya Gedong Panjang sana kelihatan miring. Menurut teman saya yang ahli konstruksi, kalau 11 derajat patah. Saya berharaplah pemerintah dalam ini, mungkin pemerintah pusat lah gitu ya. Pemerintah pusat ya, kaitannya dengan Menara Sabandar supaya jalan Pakin ini itu kendaraan di atas 5 ton itu jangan lewat. Karena pernah saya tanya orang di DKI nggak punya kewenangan buat nutup jalan ini, buat melarangnya. Punya kewenangan melarang tuh Kementerian Perhubungan. Nah, dalam ini kalau dulu pernah Pak Presiden pernah pidato di Sunda Kelapa dulu tentang membangun kemaritiman, saya kira ya alangkah baiknya juga ini bisa supaya kendaraan kontainer besar itu yang di atas 5 ton jangan lewat lah gitu. Nah, itu
insya Allah supaya menara ini, ya kita ini dianggap menara pisahnya Jakarta ini. Dan harapan kita pemerintah dapat benar-benar melindungi cagar budaya ini agar tidak punah. Kepada warga Jakarta, warga Jabodetabek, ya kan kalau sekarang kenal Monas sebagai titik nol Jakarta, nah itu Jakarta yang kita zaman merdeka gitu. Tapi Jakarta sebelum kita merdeka itu orang nyebut Jakarta lama titik nolnya itu di Menara Sabandar. Ternyata aku sudah jauh berjalan mundur dan aku masih bisa melihat titik nol di masa sekarang ini. 0 km bukan hanya penanda awal sebuah jarak, tapi adalah penanda awal sebuah peradaban. Dan kini tugas kitalah yang melanjutkannya. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama ya Tuan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuan memang sengaja untuk menghibur